Ada beberapa operator yang memang berani menawarkan kita ada nih cadangan, ada juga memang tidak berani. Nah, tetapi kadang-kadang kan ini juga kebutuhan kan, kebutuhan kita, mobil kita harus jalan, tamu sudah antrian di atas mobil. Nah, kalaupun harus membayar, ya kita terpaksa kadang-kadang harus membayar. Tetapi ada juga sebagian alternatifnya membeli SPB ketengan, dan ketengan itu 3 kali lipat dari harga di SPBU. Nah, ini Pemda-pemda itu sepertinya tidak berdaya juga ya, tidak punya hak eksekutorial ya kan, sehingga ya sudah menyampaikan tapi tidak ada eksekusi, lepas tangan aja lagi. Karena dalam rakor itu kita lihat keluhan Bapak Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz juga sangat tegas. Dia langsung marah, kenapa ini bus yang menunggu dari tadi tidak diisi, tolong isi duluan katanya kan. Ya kira-kira seperti itulah yang kalau kita lihat di rakor pada saat itu SPBU ada semacam pembiaran juga. Ya, di salah satu kabupaten, Bang Rian, kita antri nih terang-terangan, nanti ada pelansir tuh langsung diisi tuh. Bisa dicek tuh CCTV-nya. Saya tambahin deh. Begitu, Bang. Ya. Membenarkan nih maksudnya. Ya, ini kan sebenarnya sudah kita bahas bulan lalu. Iya. Itu persoalan kenapa tidak tuntas di dalam benar sekarang SPBU itu hanya mengisi 100 liter. Mereka punya barcode. Tetapi Pertamina itu sudah ribuan dan 5.000 yang memblokir barcode itu. 5.000 itu banyak. Dan sudah dilakukan. Lalu misalnya sekarang SPBU khususnya ya, itu sudah ada fakta integritas dengan karyawannya. Kalau melakukan dan membiarkan ketahuan ada mobil lansir diisi, mereka berhenti. Tetapi kan tetap bahwa yang punya barcode resmi, kita tetap mengisi, kita nggak bisa larang. Kan kita sudah sampaikan. Nah, itu tadi, namun Pak, kalau yang berhari-hari itu, baik. Dan pertanyaan publik itu yang tidak masuk akal tadi. Kenapa sudah tahu persoalannya tadi seperti yang Bang Asnawi sampaikan, tapi tidak bisa ditindak begitu? Kalau menurut Pak Kadis gimana? Ya, yang itu tadi, Pak. Ya kita sudah bahas berulang-ulang sebenarnya. Iya, kan kita menunggu tindakan sebenarnya. Jadi ini mohon maaf ya, teman-teman di SPBU dan Pertamina tentu menyalurkan sesuai QR code ya, sesuai kuota harian, misalnya 125. Tapi itu tadi, kalau sudah mengisi berulang setiap hari dan truk yang sama, nah ini kan nggak logis gitu. Nah, oke, misalnya SPBU Pertamina tahu sebenarnya kan? Iya, Sudah terdata langsung di aplikasinya. Iya. Dan kemudian 5.000 yang diblokir. Kalau 5.000 sudah diblokir, kenapa masih terjadi? Ya itu pertanyaannya Bang Asnawi. jadi gini, kalau sudah diblokir, mungkin ya. Oke. Saya ingin menambahkan sedikit menarik sebenarnya, dan dari pembahasan tadi sebenarnya persoalannya adalah memang persoalan di barcode. Saya sebagai pengusaha rental mobil, sebagai pengusaha bus, rental kendaraan, kita kadang-kadang kaget. Mobil di garasi, tetapi ketika driver ngisi BBM, kuota harian Anda hari ini sudah habis. Dan itu sudah sering sangat terjadi. Ketika di My Pertamina bisa kita cek penggunaan, tiba-tiba bisa orang Jambi mempergunakan. Wah, ini menarik. Ini baru tahu kita nih. Di My Pertamina semua historinya ada. Sementara driver kita nggak ada ke sana, mobil kita terparkir rapi di garasi. Nah, itu persoalan yang terjadi. Persoalan barcode ini sebenarnya benar yang disampaikan Bang Ucok tadi adalah sudah digital. Tetapi digitalnya sebenarnya bisa ditembus. Security bisa systemnya dipermainkan. Nah, tingkat yang mana yang mempermainkan ini nggak mungkin tingkat sekelas petugas SPBU yang mengisi. Kenapa tiba-tiba barcode kita bisa dipergunakan di sana? Provinsi lain lagi. Di provinsi lain. Nah, itu persoalannya. Dan saya juga sangat setuju. Artinya, memang benar ketika tidak bisa menunjukkan QR code itu, BBM subsidi ini tidak bisa keluar. Memang tidak. Tetapi pengalaman kita di lapangan, kadang-kadang ada QR code cadangan dari petugas. Ya, betul. Itu dia. Bapak sudah habis kuotanya, saya belum mengisi, kata driver. Sementara ini udah antrian 2 jam kan.
Terus gimana caranya? Saya harus berangkat. Wah, kita ada cadangan misalnya. Ini menarik, ini seperti itu. antrinya 2 jam juga, begitu giliran katanya nggak bisa lagi sih. Banyak kejadiannya seperti itu. Nah, di Sumatera Barat kondisi ini kalau kita melihat dari kacamata pariwisata Sumatera Barat, Pak Kadis, ini sebenarnya Sumatera Barat bagi dunia pariwisata, teman-teman dari Riau, dari Medan, dari Jambi, nggak usah datang ke Sumatera Barat karena BBM di sana susah. Bayangkan itu dampaknya kepada dunia pariwisata jika gubernur tidak secepatnya mengambil langkah seperti ini. Saya punya cabang kantor saya di Padang, ada di Pekanbaru. Tamu-tamu dari Pekanbaru hari ini malas datang ke Sumatera Barat karena kelangkaan BBM di sini. Mereka lebih enak Bang datang ke Medan, Sumatera Utara, bawa tamu ke sana, BBM-nya masih bisa diisi, masih logikanya masih bisa masuk gitu loh. Lebih langka sumber daripada Medan, Riau, Jambi gitu. Iya. Lebih parah. Dan tidak ada ketidakpastian. Kita sudah antri 1,5 jam, tiba-tiba di jatah kita, maaf Bang, barcode Abang sudah terisi. Sangat sering terjadi seperti itu. Dan sering pertengkaran di lokasi. Dan barcode itu biasanya kan hanya dipakai oleh lingkungan internal kan. Biasanya supir mobil A kadang-kadang bisa berganti. Sementara driver yang bersangkutan juga tidak jalan. Nah, artinya apa? Dan tidak dipergunakan juga di Sumatera Barat. Kadang-kadang itu Bang di Jambi, di Palembang seperti itu. Nah, itu kan beredar, akhirnya kita terpaksa lagi mengupdate-nya untuk supaya artinya ketika kita sudah update, barcode yang lama tidak bisa kita gunakan lagi. Tetapi baru 2 kali kita isi barcode lagi, barcode kita sudah dibajak lagi. Nah, itu sebenarnya PR besar pemerintah. Bung Rino menduga siapa yang bisa menembus security barcode itu? Saya tidak bisa menduga-duga dalam hal ini kan, tetapi yang pastinya ini kan bukan pasti orang yang adminnya ya, admin aplikasinya ya. Tetapi saya menduga ini bukan orang sembarangan yang bisa mengambil barcode seperti itu, karena ini kan sistem. Bukan, kira-kira bukan orang tingkat SPBU, bukan Iswana Migas. Nggak sampai juga ilmunya di situ. Nah, inilah persoalan. Coba sebutkan saja, kira-kira akhirnya siapa ini yang dicurigai? Ya, kita tidak tahu kan siapa yang dicurigai. Tetapi yang kita ini kan yang kita ceritakan adalah persoalan yang kita hadapi sendiri gitu loh. Di satu sisi kita misalnya pengusaha pariwisata mau membawa tamu, membawa rombongan, tetapi kelangkaan BBM seperti ini. Misalnya untuk berangkat besok kita harus antrian dari siang tadi. Kadang-kadang ini kan sangat rawan sebenarnya. Antrian sampai pagi jam 3. Kadang-kadang antrian, besok harus jalan lagi. Nah, setiap hari kondisi seperti ini kita sudah merasakannya ya sudah beberapa bulan ini, dan ini sangat memprihatinkan gitu loh. Nah, memprihatinkannya image-nya itu tidak hanya di kita orang rental, orang pengusaha rental bus, pengusaha kendaraan, tetapi orang luar sudah image-nya itu tidak bagus ke Sumatera Barat. Ada semacam travel warning bagi daerah provinsi tetangga kita ya. Drivernya jalan ke Sumbar, itu. kita tidak bisa jalan-jalan karena susah. Nah, mobil tidak bisa jalan, tidak dapat solar. Orang pariwisata tiba-tiba tamu-tamu pariwisata 2 jam di SPBU, 1 jam di SPBU, bayangkan dia sudah meng-cancel beberapa tempat yang harusnya mereka kunjungi. Gara-gara untuk melanjutkan perjalanan nggak bisa. Kenapa? Karena BBM-nya belum terisi gitu loh. Nah, lebih parahnya lagi ketika kita mau ngisi jatah kita, barcode Bapak sudah dipergunakan oleh orang lain atau barcode Bapak kuotanya sudah habis seperti itu. Nah, itu berapa? Ya, sebelum dilanjutkan tanggapan. Itu kan membuktikan bahwa karyawan kita berdiri pada aturan yang benar. Iya. Bahwa karyawan kita sudah mengingatkan bahwa ini sudah dipakai orang lain. Berarti adanya konsistensi karyawan kita karena ada fakta integritas. Tetapi ya kawan-kawan semua bahwa Pertamina sudah terus-menerus mengevaluasi apa yang disampaikan, dan kita sudah tahu ini. Ya, pertanyaan publik awam saja, itu kenapa bisa dijebol gitu? Orang yang itulah yang terus-menerus dilakukan evaluasi oleh Pertamina dengan pencabutan. Karena ini kebijakan barcode ini kan di BPA Migas. Dan itu bukan Pertamina. Pertamina itu hanya operator. Jadi jangan menyalahkan Pertamina. Baik, akhirnya dapat jawaban BPA Migas. Kira-kira bisa mengutak-atik barcode ini.
Nah, oleh sebab itu maka kita terus melakukan evaluasi, perbaikan, apakah di sistem, apakah di IT-nya atau apanya, itu kita juga tidak unpredictable gitu. Karena kita nggak bisa menduga-duga siapa, karena kita dengan tanda kutip akan menduga seseorang gitu ya. Tapi yang jelas bahwa Pertamina, apalagi Sonamigas, itu terus-menerus melakukan evaluasi, melakukan pembinaan terhadap karyawan. Baik, oke, bentar Bang Masni. Ya. Lalu ketika barcode sudah yang milik kendaraan tadi sudah dipakai orang, akhirnya pakai barcode operator tadi, petugas pompa tadi. Ada beberapa operator yang memang berani menawarkan, kita ada nih cadangan, ada juga memang tidak berani. Nah, tetapi kadang-kadang kan ini juga kebutuhan kan, kebutuhan kita, mobil kita harus jalan, tamu sudah antrian di atas mobil. Nah, kalaupun harus membayar, ya kita terpaksa kadang-kadang harus membayar. Tetapi ada juga sebagian alternatifnya membeli SPB ketengan, dan ketengan itu 3 kali lipat dari harga di SPBU. Nah, ini kan tentu sangat-sangat memberatkan. Nah, ketika kita beli non subsidi, harganya pun berlipat-lipat. Tekor pengusaha. Nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi seperti itulah kondisi. Baik, ini kalau yang dari barcode punya operator tadi, itu ada tambahan biaya kalau pakai? Pastinya. Izin Pak Nas. Ya, saya juga punya pengalaman. Oke Pak, silakan Pak. Pak Rino tadi itu ya. Jadi lagi ngisi juga nih mobil pribadi gitu kan. Jadi sudah saya keluarkan barcode. Kemudian oleh operatornya itu disampaikan sistem lagi bermasalah. Ya, jadi tidak bisa diakses barcode-nya. Tidak online lah begitu. Terus saya tanya gimana nih gitu kan? Gak apa-apa, pakai barcode saya saja katanya. Barcode orang tua saya. Saya heran juga gitu. Kalau sistem bermasalah, kenapa kok barcode dia bisa dipakai itu? Ya kan? Tapi gini Pak Nas, kalau dari perbincangan kita tadi, ini ternyata barcode itu sepertinya belum optimal ya, untuk membantu tata kelola distribusi BBM kita. Ya, seperti tadi ternyata masih bisa membeli BBM itu pakai dari semula gini Pak Nas, saya heran gitu ya, sempat simpati saya sama kendaraan-kendaraan logistik yang antri itu ya, sejak bulan, mungkin sudah lama, sudah berbulan-bulan ya. Sudah berbulan-bulan itu. Bertahun-tahun sebenarnya. Mungkin sudah bertahun-tahun. Sejak 2022 kita sudah seperti ini. Tapi trennya belum seperti sekarang ini gitu. Kalau dulu mungkin SPBU yang di luar CBD ya, di luar pusat kota gitu ya. Dan itu baru satu lajur saja. Baru satu lajur, itu biasanya kendaraan-kendaraan berat itu ya, truk-truk logistik gitu. Nah, kalau sekarang itu trennya makin hari makin bertambah gitu ya. Bukan hanya satu lajur, tapi 2 lajur. Ya, 2 lajur. Dan itu bukan satu arah lagi. Di arah yang berlawanan itu juga sudah antri itu. Ya, sudah antri itu juga 2 lajur. Ya, artinya apa? Ini kecenderungannya makin lama justru makin parah gitu. Makin parah. Tapi setelah mendengar cerita dari narasumber dan juga dari Mr. X tadi, semula saya berpikir kasihan ya, ini driver truk-truk ini gitu ya, antri berjam-jam gitu ya. Gimana tuh barang-barang yang dibawanya gitu ya, apalagi kalau barang-barangnya seperti produk sayur-sayur gitu ya, yang tidak bisa tahan lama gitu kan. Tapi saya heran juga gitu, berhari-hari antri ya, tapi mereka santai-santai saja gitu ya. Artinya apa? Ini truk-truk ini ada isinya atau enggak ya? Nah, ini saya bertanya juga nih sama bapak-bapak yang tahu narasumber sini. Ini ada isinya nggak? Ada logistiknya nggak dalam truk ini? Atau yang antri itu adalah kendaraan-kendaraan logistik yang dalam keadaan kosong? Iya Pak, itu tadi yang saya sampaikan. Memang truk-truk itu sengaja ngantri untuk mendapatkan BBM untuk berarti memang kosong. Ya? Nah, artinya ya seperti kata Mr. X, itu rata-rata yang antri itu melansir, begitu isi habis langsung oleh pelansir itu. Satu SPBU itu bisa belasan puluhan truk Pak yang lansir itu. Nah, artinya apa? Artinya sistem yang menggunakan QR code tadi itu ternyata belum seperti yang kita harapkan. Ya, itu tidak hanya berdampak kepada
yang semula kita sangka tadi kesulitan untuk mendapatkan BBM tadi, ternyata itu justru menjadi mata pencaharian. Iya, betul. Ya kan? Menjadi mata pencaharian. Ya mungkin kalau sehari mereka katakanlah mengantarkan 500.000 logistiknya. katanya tadi Ya, sehari. ini kondisi normal saja. Mungkin uang hariannya katakanlah 150.000, 200.000. Ya kan, sehari misalnya seperti itu. Ya. Tapi dengan hanya mengantri